Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali lagi kami hadir bersama Anda. Tentu seperti biasa, kami akan menyajikan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Kisah Tragis Kuntilanak Penunggu Bangku Taman. Sejak sore Bandung terus diguyur hujan. Udara dingin mulai masuk melalui celah-celah pintu kosan, sehingga menggangguku yang dari tadi meringkuk di atas kasur. Kerucuk-kerucuk, perut mulai berbunyi. Sepertinya cacing-cacing di dalamnya sedang teriak kelaparan. Aku pun bangkit lalu mengintip suasana koridor dari balik pintu. Suasananya sepi seperti tidak ada kehidupan. Hanya ada si King Kong penjagaku yang sedang bermain-main dengan anak kucing milik ibu kos. Ya, begitulah kegiatannya sehari-hari. Kong, panggilku melalui batin. Apa, Mir? Sahutnya sambil menarik-narik buntut anak kucing itu. Liatin Wildan dong, dia lagi ngapain di atas? Pintaku. Is, ganggu aja. Balasnya lalu menghilang menembus langit-langit menuju lantai 2. Hanya dalam hitungan detik, dia sudah duduk di atas tempat tidurku. Lagi ngapain dia? Tanyaku. Tidur, mau dibangunkan? Jangan, nanti dia ngamuk lagi. Terpaksa aku naik ke lantai atas menuju kamar Wildan. Pintunya sedikit terbuka. Ku intip ke dalam. Benar saja dia masih tidur pulas. Dan, Wildan. Ku panggil sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Apaan, Mir? Balasnya masih dengan mata tertutup. Keluar yuk, beli makan. Ajakku. Enggak ah, lagian masih hujan kan? Sedikit, gerimis doang. Duluan aja deh Mir, aku ntar mesen online aja. Oh ya udah. Aku pun kembali ke kamar, mengambil jaket dan kunci motor, lalu berjalan menuju parkiran. Ikut Mir, ucap si King Kong yang sedang duduk di salah satu motor yang terparkir. Jangan cuman bentar doang. Ya, padahal kalau cuacanya begini pasti ramai. Makanya nggak usah ikut, nanti saya yang repot. Kunyalakan motor, kemudian melaju keluar kosan dan melewati gang sempit menuju jalan besar. Makan apa ya? Pikirku seraya mengedarkan pandangan. Dingin-dingin begini enaknya makan mie instan di warkop. Kuarahkan motor ke warkop Mang Heri. Tidak butuh waktu lama aku sudah memarkirkan motor di depannya. Warkop terlihat sepi, hanya ada 2 sepeda motor yang terparkir. Mang, biasa ya? Ucapku memesan menu andalan, mie goreng double plus telur, lalu duduk di bangku kayu panjang. Siap Mir, balasnya langsung mempersiapkan pesananku. Aku mengambil ponsel di saku celana. Sudah hampir jam 8:30 malam, tapi kondisi jalan masih belum seramai biasanya. Wildan mana Mir? Tanya Mang Heri sambil memotong 3 helai sawi. Masih tidur di kosan. Pantesan, biasanya kemana-mana berdua. Bisa aja Mang, kan kalau ke kamar mandi tetap sendiri. Balasku diikuti tawa Mang Heri. Dah buruan Mang, lapar nih, sambungku. Ini Mir. Mang Heri meletakkan mangkok mie di hadapanku. Rasa lapar membuatku langsung menyantapnya dengan cepat. Selesai makan, aku mengobrol sebentar lalu pulang. Tak terasa ternyata hujan sudah reda. Kubatalkan niat untuk langsung pulang ke kosan. Memilih untuk jalan-jalan sebentar berkeliling kota Bandung. Terlihat jalanan sudah mulai ramai, didominasi oleh sepeda motor. Kuarahkan sepeda motor menuju sebuah taman di tengah kota. Setelah mencari parkir motor yang paling dekat, aku pun berjalan masuk ke area taman. Ada sambutan hangat dari seorang kakek tua penunggu salah satu pohon beringin. Suasana taman pada malam ini sudah lumayan ramai. Muda-mudi sedang memadu kasih di bangku-bangku taman. Mereka tidak sadar ada banyak wanita berdaster kuntilanak yang menonton dari atas pohon. Aku pun lanjut berjalan menyusuri taman, mencari bangku yang masih kosong. Agak jauh, akhirnya kutemukan sebuah bangku kosong.
letaknya di pojok bersebelahan dengan sebuah pohon besar. Padahal ini bisa menjadi tempat yang strategis untuk memadu kasih, namun tak ada muda-mudi yang menempatinya. Aku sedikit curiga. Sebelum duduk kutatap pohon besar itu, tidak ada sesuatu yang aneh. Hanya beberapa kuntilanak yang terbang dari dahan satu ke dahan lain. Itu pun mereka membubarkan diri saat melihatku duduk. Suasana di sini berbeda sekali, tenang tanpa gangguan suara kendaraan bermotor dari jalan raya. Aku hanya duduk sambil menghirup udara malam kota Bandung. Namun ketenangan ini tak berlangsung lama. Terdengar suara tangis seorang wanita liris sekali. Aku berusaha fokus mencari sumber suara itu. Ternyata dari arah belakang. Aku menoleh. Terlihat seorang wanita sedang duduk menyandarkan punggungnya ke pohon besar. Kepalanya tertunduk sehingga wajahnya tak terlihat, terhalang oleh rambut yang menjuntai hingga menyentuh tanah. "Ada apa ya, Mbak?" Tanya aku pada sosok yang dari tadi hanya diam mematung. "Tolong saya," balasnya masih dengan kepala tertunduk. "Aduh Mbak, saya lagi nggak buka sesi curhat. Tapi kamu sudah menginjak-injak tempat tidur saya." Ucapnya agak marah, lalu mengangkat kepalanya. Kali ini aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Seorang wanita berwajah lokal dengan luka terbuka di keningnya. Dari luka itu masih mengalir darah segar yang mulai membasahi sebagian wajahnya. "Biasa aja Mbak, nggak usah diserem-seremin," ucapku. "Kamu mau menolong saya? Ya udah, Mbak duduk di sini, biar enak ngobrolnya." Tak ada rotan akar pun jadi, tak ada manusia, hantu pun tak apa-apa. "Tidak mau," balasnya. "Kenapa?" Dia pun mengangkat tangannya, menunjuk sesuatu di belakangku. Dengan cepat aku menengok. "Astagfirullah, Tebo, kamu ngapain di mari?" Ucapku pada sosok genderuwo yang berdiri di belakangku. "Cantik, Mir," balasnya dengan sorot mata menatap wanita itu. "Pantesan, cewek-cewek yang lagi nongkrong di atas pohon pada kabur. Ada kamu ternyata." Si King Kong nyuruh ikut. "Ya udah, pulang sana." "Tapi cantik Mir, boleh dibawa pulang nggak?" "Enggak, mending cari di danau tuh, banyak yang lagi mandi." "Oke bos." Dalam kedipan mata dia pun menghilang. "Nah, sudah aman, sini Mbak." "Tadi Mbak bilang tempat tidur." Tanya aku pada sosok yang sudah duduk di sudut bangku taman. Dia pun mengangguk pelan. Jadi ini. Tiba-tiba wanita itu memberikan flashback momen-momen terakhir di hidupnya. Kami sudah berdiri di depan rumah kecil di sebuah desa, lalu aku diajak masuk ke dalam rumah itu. "Mas nih, udah malam nak, jangan keluar rumah," ucap seorang wanita paruh baya. "Oh, namamu Mas nih, itu ibumu?" Tanya aku pada sosok yang dari tadi berdiri tak bersuara. Dia pun hanya membalas dengan anggukan, sedangkan matanya terus menatap ke arah wanita paruh baya itu. "Cuman ke kota sebentar Bu, ini kan malam minggu," balas Masni berlalu menuju pintu depan. "Pulangnya jangan malam-malam," pesan ibunya sebelum pintu depan tertutup. "Iya," sahut Masni dari luar rumah. Masni pun berlari ke ujung jalan di depan rumahnya. Seorang pria sudah menunggunya di sana, berdiri di samping motor yang terparkir di pinggir jalan. "Honda CB? Berarti ini tahun 70-an ya?" Tanyaku pada Masni. "Iya." Gambaran itu pun berlanjut. Kini aku sudah ada di sebuah tempat yang dikelilingi pepohonan. Kulihat Masni sedang duduk di atas jok motor sambil bersandar di bahu pria itu. "Dia pacarmu?" "Dayat itu namanya." "Oh." Tak lama kemudian, ada dua motor lain yang mendekat. Dayat pun menghampirinya. Terjadi percakapan antara Dayat dengan 4 orang pria lainnya. Sedangkan Masni masih duduk di atas jok motor. Kemudian, Dayat dan keempat pria itu berjalan mendekati Masni, membawakan beberapa botol minuman dan makanan ringan. Masni mengingatkan Dayat untuk tidak minum-minum.
karena dia masih harus mengantarnya pulang. Berkendara dalam keadaan mabuk itu berbahaya. Ucapan Masni malah menyulut emosi Dayat dan teman-temannya. Terjadi adu mulut hingga Dayat pun menampar wajah Masni. Tamparan yang keras membuat tubuhnya jatuh tersungkur. Kekejaman malam itu masih berlanjut. Teman-teman Dayat mulai memegangi tangan dan kaki Masni. Lalu Dayat mendekap wajah Masni dengan jaket kulitnya yang dikenakannya. Masni pun berontak, tangannya berhasil lepas, lalu memukul wajah Dayat dengan keras. Pengaruh alkohol membuat Dayat gelap mata. Dia mengambil sebuah batu, lalu menghantamkannya pada kepala Masni yang masih tertutup jaketnya. Seketika itu, tubuh Masni sudah tak lagi bergerak. Dayat membuka jaketnya. Dia terkejut melihat wajah pacarnya yang sudah bersimbah darah. Namun penyesalannya sudah terlambat. Di tengah kepanikan, salah satu temannya berinisiatif untuk menguburkan jasad Masni. Dia memerintahkan kedua teman lainnya untuk pergi mencari cangkul. Dayat yang terlihat masih syok, ikut menggotong jasad Masni menuju area yang lebih sepi. Di sanalah mereka akhirnya menguburkan jasad Masni. Gambaran pun berlanjut, kembali ke rumah Masni. Ibunya sedang menangis menanti kepulangan Masni. Namun anaknya itu tak pernah pulang. Masni sudah beberapa kali berusaha memberitahu ibunya di mana jasadnya dikuburkan. Namun usahanya tidak berhasil. Amarahnya kian hari kian bertambah, apalagi melihat kelima pelaku itu masih bebas berkeliaran. Masni mulai membalas dendam dengan meneror mereka satu persatu. Sebuah teror yang sangat menakutkan hingga mereka pun mati dalam penyesalan. Setelah itu jiwanya terkunci, terus menunggu seseorang untuk mengangkat tubuhnya yang masih terbaring di sini. Ya, di bawah bangku taman tempat aku duduk sekarang. Saya hanya ingin dikuburkan dengan layak, ucap Masni. Tapi saya tidak bisa membantumu untuk hal itu, balasku. Kenapa? Apa kamu tidak kasihan dengan saya? Bukan begitu. Kejadiannya kan sudah puluhan tahun. Sekarang keadaannya sudah berubah. Ya sudah, jika kamu tidak mau membantu, balasnya memalingkan wajah. Tapi dia kembali menghadapkan wajahnya padaku. Apalagi? Tolong bilang pada ibu kalau saya dikubur di sini. Aku pun tersenyum kecut. Kenapa senyum? Bisa tidak? Minta tolong maksa amat. Masni, sekarang ini tahun 2024. Sudah lebih dari 40 tahun semenjak kamu meninggal. Saya mana tahu kalau ibumu masih hidup atau tidak. Alamat rumah saja kamu tidak ingat. Ibu pasti masih nunggu saya pulang. Coba kamu cari orang lain yang bisa bantu. Saya sih nggak sanggup. Tapi sekarang cuma ada kamu. Ya cari dulu sana. Ternyata semua pria sama saja. Ya nggak gitu juga Bambang. Bambang, aku Masni. Maaf salah sebut. Ya udah deh, nanti saya pikirin gimana caranya. Sekarang saya pulang dulu. Saya ikut boleh? Enggak. Kamu mau ketemu genderuwo tadi emang? Sudah ya. Aku berdiri, pergi meninggalkannya yang masih duduk di bangku taman. Besok datang lagi? Tanyanya. Nggak tahu. Balasku lalu berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Sesampainya di tempat parkir, ting. Ponselku berbunyi, ada sebuah pesan WhatsApp yang masuk. Mir, kamu belum balik kosan? Ternyata dari Wildan. Ini aku mau balik. Kebetulan nih, nitip mie goreng sama bubur kacang hijau dong di warkop Mang Heri. Ya elah ini anak, tadi katanya mau pesan online. Enggak lagi nggak ada promo. Ayolah, kali-kali nitip. Kali-kali perlu digarisbawahi. Ntar aku beliin sekalian balik. Oke. Aku memasukkan ponsel ke saku celana, lalu pulang ke kosan. Sebelum pulang, tidak lupa membeli makanan titipan Wildan dulu. Setibanya di kos, Wildan sudah ada di kamarku.
"Kamu ngapain di mari?" Tanya aku pada Wildan yang sedang tiduran di atas kasur. "Nungguin makanan lah, lapar aku, baru bangun," balasnya tanpa beban. "Sana, balik kamar kamu aja. Pinjem mangkok sama sendok dong. Punya aku masih kotor, lagi males nyuci." "Duh, nih anak. Kamu tadi kemana aja? Lama bener. Jalan-jalan aja, terus duduk berduaan di taman." "Beuh, sama siapa?" "Cewek cantik," balasku tersenyum. "Ah, pasti begituan kan? Beneran mau kenalan? Aku panggil sekarang." "Nah kan, beneran setan. Udahlah Mir, ntar aku nggak bisa tidur." "Hahaha. Aku ke belakang dulu, sakit perut," ucapku lalu berlari menuju kamar mandi. Kembali dari kamar mandi, Wildan sudah selesai makan. "Cuci Dan. Besok aja Mir. Habis makan ngantuk nih," balasnya seraya berlari ke kamarnya. "Awas ya." Sudah jam 11 malam, lagian aku juga sudah mengantuk. Aku pun langsung naik ke kasur untuk tidur. Di tengah-tengah mimpi indah, aku merasakan ada sentuhan dingin di wajah. Kubuka mata sedikit, terlihat ada sosok di hadapan. "Sudah ketemu belum?" tanyanya. Kubuka mata lebar-lebar. "Mas nih, kok bisa kesini?" "Dia yang mengajak saya kesini," balasnya sambil menunjuk si King Kong yang duduk di atas lemari. "Kebangetan ya, nggak tahu orang ngantuk," ucapku kesal pada si King Kong. "Kasihan Mir. Dia dari tadi mondar-mandir di parkiran," balasnya. "Ya usirlah." "Kok diusir? Jahat banget balas Mas nih. Lupa, masih ada di sini." "Jadi gimana? Udah ketemu ibu?" tanyanya. Ya Allah, baru juga beberapa jam, udah nanya itu lagi. "Belum." "Jangan marah dong, saya pulang lagi deh." Tunggu, coba tanyain ke atas." "Ke atas?" "Kong, anterin ke kamar Wildan Ki," perintahku. "Siap Mir." Mereka pun menghilang, kini aku bisa lanjut tidur dengan tenang. Tak lama terdengar suara teriakan seseorang di lantai atas, persis dengan suara Wildan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.